Halo Kidaler, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul Partner Sambat Cover L. Maksudnya apa? Sambat itu kalau bahasa Indonesianya mengeluh. Inti dari video ini lebih fokus ke Yosua sama Dea. Karena yang mengeluh Yosua. Dea jarang datang badminton, jadi udah lama gak main. Tapi walaupun begitu dia itu termasuk olahragawati karena sering suka bersepeda sama pernah ikut maraton sih, suka ikut kayak gitu-gitu. Kalau bersepeda sama lari itu kan secara individu ya, tapi kalau main gini, main double badminton kan harus bekerja sama juga. Mainnya kan berdua gitu. Makanya mungkin ya Kak Dea ini bingung karena dia harus berdiri di mana. Kalau aku lihat secara keseluruhan Dea ini lebih pasif anaknya. Jadi mungkin kalau dia mau ngambil takut nanti tabrakan sama partnernya, sama Yosua. Atau kalau mau ngambil nanti takut out atau nyangkut. Padahal sewaktu sebelum bermain, waktu aku ajak tampelan ya. Tampelan itu pemanasan. Itu walaupun cuma setengah lapangan tapi dia lumayan bagus. Bisa ngelob jauh, terus pukulan-pukulannya lumayan bisa masuk semua, rata-rata. Tapi sewaktu bermain, kenapa kok mainnya itu cenderung kayak ini ya, panik. Nah, itu yang aku belum tahu kenapa kok seperti itu. Mungkin punya masalah mental atau bagaimana. Walaupun anak pelajaran ya, itu aku sering menemui atau partneran sama anak yang pelajaran itu nggak sepasif dia. Umumnya mereka itu kepingin bisa, malah sering banget ngambil bola yang semestinya bagianku. Aku juga pernah partneran sama anak kecil sih, anak SMP itu. Itu aku suruh jaga di depan dan kebanyakan dia itu memang pasif tapi masih kalau ada bola di depannya itu masih mau ngambil lah. Masih bergerak sedikit-sedikit. Tapi ya mirip sama Dea sih. Cuma di sini Dea itu nggak jaga di depan terus, tapi kadang-kadang pindah ke samping dan ke belakang. Cuman kalau ditaruh di belakang, dia bolanya itu sering nanggung baliknya. Terus kalau ditaruh di depan, dia juga cenderung ini ya, diem kakinya itu kurang stance itu apa ya, kuda-kudanya itu nggak ada. Jadi kalau mainnya lawan cuma di tengah-tengah ya dia bisa ambil, tapi kalau mainnya sampai ke pojokan-pojokan lapangan, tepi-tepi gitu di net, itu dia nggak bisa ambil. Mungkin harus belajar footwork juga. Walaupun sebenarnya eh, kemampuan ototnya dia itu harusnya bisa lari cepat dan bisa apa ya, kayak tarikannya itu kenceng gitu. Jadi kalau mau dari posisi nol atau dari posisi diem terus mau lari ke depan ke manapun harusnya bisa sih. Jadi problem utamanya yang pertama mungkin adalah nggak tahu lawan itu bakal naruh kemana dan nggak tahu gilirannya dia itu ngambil.
Ya memang 3 orang yang main di sini itu mainnya lumayan bagus kecuali Dea ya. Dan biasanya kalau ada pemain yang nggak bisa main itu kita pasangin dengan yang nggak bisa main. Jadi yang bisa main sama yang nggak bisa, lawannya yang nggak bisa juga sama yang bisa. Tapi pada hari ini kan sepi, nggak ada atau kurang orang jadi ya terpaksa settingannya itu seperti ini. Cuman aku nggak main yang kayak biasanya kalau orang-orang yang biasa main pelajaran itu yang settingan yang biasanya itu aku mainnya nggak pernah nyemes atau ya cuman ngasih-ngasih bola yang mudah sih, banyakan lob yang sekiranya nggak bisa main ini bisa dapat olahraganya gitu. Tapi karena settingannya seperti ini, jadi aku nggak terlalu baik. Kadang-kadang kalau perlu ya aku nyemes. Karena kita mainnya itu main rally ya, jadi kalau aku melakukan kesalahan mereka dapat poin. Dan juga pada hari ini Kak Okta itu juga sering melakukan kesalahan. Kalau dari formasinya sih Kak Okta memang kayak otodidak ya, jadi kalau aku angkat dia nggak segera mengisi gitu. Tapi hari ini aku mau fokus ke Joshua sama Dea. Kalau kamu digendong atau pemula ya, itu udah nggak usah pakai aturan macam-macam karena kalian pasti nanti bingung mikir aturannya daripada bermainnya. Jadi aku kasih rules yang simple aja. Kalau kalian itu digendong atau pemula, kemana partnermu berada itu kamu jangan menghalangi di depannya atau di belakangnya. Jadi jangan kayak orang baris gitu. Kalau misalnya partnermu itu berada di kiri ya kamu pergi ke kanan. Kalau partnermu ada di belakang ya sebaiknya kamu berada di depan. Kecuali kalau partnermu bilang kamu jaga di depan aja biar yang belakang yang dia yang cover gitu. Nah kalau mainnya ini kan sambatnya Yosua itu mainnya L. Nah L kayak gini tuh nggak efektif. Jadi kasihan yang cover yang L itu. Sebenarnya kalau settingan gendongan itu yang digendong itu kebagian sepertiga, jangan seperempat. Kalau L kayak tadi itu kan seperempat. Nah, yang settingan kayak gini tuh salah ya. Jadi nanti kasihan yang L. Harusnya yang bener tuh kayak gini. Jadi dia bisa untuk ngambil yang di depan atau di dekatnya net. Di daerah sampingnya dia itu areanya Yosua yang ambil. Lalu jangan terlalu dekat sama net. Nanti nggak bisa maju, kaget. Terus ada bola yang harusnya bisa dicolong atau dicegat sama dia. Jadi nggak bisa nyegat karena bolanya kan cepet lewat ke net. Kalau terlalu dekat sama net nggak bisa ngambil. Mari kita amati rally yang ini ya. Ini ada satu kesalahan dari Dea. Ketika semua udah di cover sama Yosua, dia itu berdiri di belakangnya Yosua. Harusnya ngisi ruangan yang kosong. Padahal Yosua udah mati-matian dan pasang diri dia itu jaga di depan biar kalau kena smash dia yang cover gitu. Tapi dia kurang bisa membaca situasi. Jadi kalau lawan kita, jadi aku kan sama Kak Okta itu posisinya kiri kanan ya. Itu kemungkinan besar dikasih kelurusannya aku atau lurusannya Kak Okta gitu. Jadi yang sebagai lawanku itu harus
bisa baca situasi kalau bakal ada ruang kosong yang di situ. Meskipun kayak gini Kak Okta juga salah. Secara strategi bolanya Kak Okta itu mau ditempatin di sebelah kirinya Dea di net. Sebenarnya nggak apa-apa sih, itu bagus. Soalnya Dea pasti nggak bisa ambil karena dia footworknya jelek. Dan Yosua berada di belakang waktu tadi itu. Tapi untuk bisa mengembalikan silang apalagi udah mepet net itu sulit untuk dikembalikan. Jadi mending dibuang ke belakangnya dia aja. Atau langsung di net kill. Memang secara strategi ini ya, arahnya itu memang cerdas, bagus. Cuman ya kalau komentator BWF itu sering bilang terlalu ambisius. Ini kasus yang lain di lob memang harus jaga kiri kanan, dan kalau jaga kiri kanan ya pasti Yosua mundurnya ke belakangnya Yosua, nggak mungkin mundur ke belakangnya Dea, kecuali kalau Yosua bilang aku yang ambil, Dea kamu maju. Jadi kalau sewaktu setelah game ini aku partneran sama Dea, jadi aku lebih sering kasih ini ya, kasih instruksi. Habis ini kamu maju, terus jaga di mana itu. Karena masih pemula jadi harus diberitahu. Kalau minim komunikasi seperti Yosua itu tambah nggak ngerti apa-apa, terus ini siapa Dea jadi tambah bingung gitu harus ngapain. Ini kasus berikutnya ketika aku sudah di pojokan kan terdesak ya. Tapi sama Kak Okta itu bolanya dikembalikan ke Yosua, itu salah. Kalaupun memang terpaksa mengembalikan ke situ ya karena mungkin kaget terus mukul seadanya. Tapi harus sebelum bolanya sampai ke Yosua, Kak Okta harus udah tahu bahwa ruangan yang di sebelah kananku itu kosong. Jadi harus segera ke sana karena kalau sama Yosua misalkan dilempar ke lurus di belakangku, aku kan bisa mundur. Jadi Kak Okta udah nggak perlu jaga yang di lurusanku, cukup ngisi ruang yang kosong aja. Walaupun kamu itu sering main badminton atau tiap minggu atau udah lama ya, udah puluhan tahun main badminton, tapi kalau kamu nggak pernah ngamati terus belajar formasi atau strategi, itu ya mainmu bakal seperti itu terus. Jadi misalkan aku sering kali bilang kalau misalkan aku ngelop itu kamu harus jaga di sebelah satunya. Jadi posisi kita kiri kanan, tapi itu aku bagaikan ngomong nggak ada yang reken gitu. Jadi walaupun sering kali aku selalu ingetin, tapi nggak pernah dituruti. Padahal itu dengan formasi atau strategi yang seperti itu 90% kita bisa cover lapangan dengan baik gitu. Kalau kalian lihat videonya atlet ya rata-rata seperti itu, basic gitu. Cuman kalau lihat-lihat musuhnya ya, kalau lawannya memang udah nggak bisa dilawan dengan formasi strategi yang basic. Jadi harus pinter-pinternya coachnya untuk mikirin strategi lain. Kayak tadi aku main juga lawan kita itu coach, jadi ya udah tahu segala trik-triknya dan segala formasinya itu tahu. Makanya kita mainnya itu yang nggak umum biar nggak bisa ditebak sama coachnya. Walaupun kelasnya atlet atau coach ya, mereka pasti punya kebiasaan-kebiasaan. Misalnya kalau dikasih bola lob, terus mereka sering kasih net. Ya kita mati di situ karena kaget.
Walaupun nanggung seberapa pun lobnya kita kan siap-siap defend ya. Ternyata dikasih drop shot dan drop shotnya itu yang mengadu domba. Kayak di tengah, terus ya di pojokan-pojokan lapangan gitu. Ya memang dia atau mereka bisa presisi. Selain strateginya cerdas, dia itu mampu. Kalian mungkin sering menemui temen yang pola pemikirannya atau pola strateginya itu cerdas ya. Jadi sering nempatin di tempat-tempat yang nggak terduga gitu. Tapi belum tentu dia itu berhasil untuk mengeksekusi atau melakukan sesuai yang dia harapkan gitu. Memang arahnya udah bagus, tapi eksekusinya nggak bisa karena kurang latihan. Ini aku ulangi, mungkin hal-hal seperti ini yang bikin Yosua itu upset ya. Kalau dia itu sebenarnya bisa jaga di belakang atau cover, tapi kenapa dia itu mundur dan mundurnya itu bukan yang kayak cak-cak gitu, cepet mundur kayak memang mau nerima gitu untuk mau ngambil. Tapi mundurnya itu ragu-ragu, pelan-pelan, terus badannya mau muter ya udah nggak bisa. Walaupun diputer badannya kayak ambil pakai backhand pasti nanggung kalau kayak gitu. Karena ya kurang cepet aja mainnya. Kalau bisa sih selalu kamu kalau pemula selalu ambilnya pakai forehand aja. Seberapa bisa ambil semua pakai forehand. Nggak usah gaya-gaya pakai backhand. Karena nanti tambah sulit itu pengembaliannya. Nah, sebenarnya kasihan ya sama Yosua ini. Nah, kita lihat lagi itu loh posisinya Dea. Ketika bola diangkat sama Yosua, kalau bola diangkat tuh kemungkinannya apa? Satu di smash, dua di lob, tiga di drop shot. Lihat posisinya Dea itu nggak ada kayak kuda-kuda untuk siap-siap terima apapun. Jadi kayak merasa oh bakalan dikasih ke Yosua kok ini. Ya memang seperti itu bakal dikasih ke Yosua maksudnya bukan dikasih ke Yosua karena Yosua yang ngambil semua. Ya kalau di lob di daerah sini harusnya dia itu tangkap dan langsung pindah ke atau geser ke kanan biar Yosua itu bisa maju. Tapi karena dia aja jadinya Yosua yang cover di daerah kanan. Sulit sih kalau habis ngelob terus harus lari ke arah serong itu agak sulit. Jadi partnernya yang harus lari ke kanan karena kan diem toh tadi. Habis mukul lebih mudah maju ke depan daripada habis mukul lari serong ke kanan. Ini kalau kita habis mukul juga keluar lapangan harusnya habis mukul langsung mundur siap-siap defend. Kalaupun memang nggak bisa kembali ya udah berdiri aja di luar. Jadi aku bisa jadi pemain single jaganya di tengah ke depan. Aku nggak bisa maju karena aku pikir Kak Okta mau kembali. Nanti kan tabrakan. Walaupun kalian pemula dan ini yang no pressure kalau main. Tapi aku saranin kalian latihan servis yang bener dulu. Supaya partnermu itu nggak apa ya cegek namanya. Jadi kayak kecewa karena kamu servis aja nggak bisa gitu. Jadi tambah pressure-nya mentalnya itu tambah down. Ya kita memang mainnya cuman having fun terus berolahraga ya. Cuman kalau bisa sih ada gregetnya gitu loh. Oke guys gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.